memberikan akses untuk masyarakat luas terhadap makanan yang sehat dan bisa meningkatkan kesehatan mereka. Kami juga memberikan edukasi dan membuka wawasan mereka mengenai metode pertanian yang sehat, aman, dan ramah lingkungan. Awalnya karena kan saya suka ikut volunteer di Yayasan Nusa Mulia di Cipanas, terus juga ada organic farm workshopnya kan, saya juga suka ikut, terus ya udah sekalian membantu juga soalnya kan organic farmnya kan nggak komersil, buat yayasan juga bisa buat membantu yang di Cipanas. Menawarkan seminggu 2 kali kepada para customer, kami akan mengantarkan secara langsung ke tempat atau rumah mereka, pesanan sayuran mereka. Bisa diantar dan saya suka packagingnya, lucu. Yayasan Nusa Mulia atau YUM adalah sebuah NGO yang bekerja untuk tujuan memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Indonesia. Awalnya pertanian organik kami bangun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi anak-anak panti asuhan kami. Tapi setelah kami bertransformasi dari panti asuhan menjadi community center dan kami tidak lagi memiliki banyak anak-anak asuh di panti kami melihat satu potensi yang bagus dan menjanjikan dari proyek ini yang bertujuan kelak nanti kita ingin membangun kemandirian YUM secara finansial. Visi dan misi dari YUM Organic Farm adalah kami ingin mempromosikan kepada masyarakat luas tentang masyarakat yang sehat dan lingkungan yang berkelanjutan. Organic Farm sebagai salah satu proyek dari Community Development bertujuan juga untuk mengenalkan metode pertanian organik ini untuk masyarakat luas, baik kepada para petani maupun kepada para pelajar sebagai calon-calon petani di masa yang akan datang.
Dan dengan harapan bahwa mereka bisa melakukan kegiatan ini dan mereka tahu bahwa proyek pertanian organik itu adalah kegiatan yang ekonomis, artinya bisa menghasilkan sesuatu untuk hidup mereka, tapi juga murah secara produksi. Dan kami juga membuka untuk masyarakat yang ingin belajar mengenai pertanian organik. Sebagai satu community center, tentu kami berharap bahwa semua proyek yang kami lakukan bisa terus berjalan di masa yang akan datang. Dan pentingnya proyek Organic Farm untuk Hium adalah kami ingin memiliki satu proyek yang berkelanjutan. Untuk konsep organik di Hium Cipanas ini kita lebih ke konsepnya pertanian yang berkelanjutan, atau kita lebih pengen menuju untuk pertanian permakultur. Untuk konsep organik di Hium Cipanas ini kita lebih ke konsepnya pertanian yang berkelanjutan, atau kita lebih pengen menuju untuk pertanian permakultur. Jadi kita ada yang namanya rencana tanam. Jadi dalam rencana tanam itu kita udah mengestimasi ya bahwa kita akan panen berapa banyak, dan kita dan setiap minggu pastinya harus ada, karena kan kita penjualan langsung ke konsumen yang memang konsumennya udah tetap ya. Dan kita ada beberapa restoran juga, dan ada kafe yang emang dia butuh setiap minggu. Berarti kita harus selalu ada, setiap minggu harus tetap panen. Ini proses pencucian. Biasanya pencucian ini kita dilakukan ada 2 kali proses pencucian, dan biasanya ada pemilihan antara yang besar dan kecil. Ada sortasi ya.
Ya, yang kebuang itu biasanya kita manfaatkan untuk kompos. Jadi biasanya ada daun-daun yang emang nggak kepake, selain kita ke kompos juga kita untuk ternak. Oke, ini kita masuk ke tahapan pengepakan ya, atau lebih penimbangan. Di mana penimbangan ini kita disesuaikan dengan permintaan konsumen. Ini adalah salah satu cara untuk pemasaran kita, yaitu dengan cara ada dibikin paket sayuran, di mana paket sayuran itu di dalamnya terdapat 8 sampai 10 jenis sayuran atau sesuai dengan permintaan dari customer itu sendiri ya. Ini mungkin paket yang biasa yang umum kita bikin. Biasanya kita membuat di dalam gongsang atau keranjang ya. Ini dari biasanya kita masukkan yang terbesar dahulu, caisin ya, ada caisin, terus ada ini kangkung, terus jagung, terus ada ini bayam hijau, terus ada bayam merah juga, merah. Ini ada kailan ya, kailan. Terus ada ini pakcoy. Terus biasanya kita ada brokoli, dan selada hijau. Ya. Oke, baik. Jadi kita jualnya seperti ini, kita langsung kirim ke customer seperti ini. Ya. Tiga hari sebelum pengiriman kita udah kasih list untuk jenis-jenis sayuran yang bawa untuk pengiriman nanti kita akan panen apa saja. Jadi biar apabila customer itu tidak, oh saya mungkin tidak suka yang sekarang, mungkin dia jadinya nggak pesan gitu kan, ya itu. Atau mereka hanya pilih, makanya di 3 hari sebelumnya kita kasih list sayuran yang akan kita panen, jadi mereka bisa pilih yang mereka suka. Bagian pemasaran biasanya kita nyantumin juga ada resep makanan. Jadi bawa sayuran ini, mungkin ada orang yang oh ini kailan digimanain nih. Ini kita ada biasanya kita masukkan resep makanan untuk dibikin sayur apa, atau hanya dibikin salad dengan campuran apa ada. Atau sekarang udah mulai ngetren dibikin sayuran itu untuk jus gitu kan. Setelah di packing seperti ini, kita langsung masukkan ke dalam box ya, box styrofoam. Di sana biasanya kita diisi es juga biar lebih fresh, dan ini biasanya langsung dibawa ke Jakarta. Dan di Jakarta di sana karena ada kantor juga di sana untuk
dilabel dan dikasih alamat per customer. Diantar kalau di sini kita biasa berangkat jam 4 pagi. Jam 4 pagi, jadi nyampe Jakarta itu ke kantor sampai sekitar jam 7. Jadi jam 7 kita udah start untuk antar ke tiap-tiap rumah. Untuk benih sendiri kita ada beberapa jenis kita membenihkan sendiri. Jadi kita menggunakan benih-benih lokal yang non hibrid dan kita kembangkan. Oke, di sini kita lagi berada di kebun organik ya, kebun organik Yum Organik Cipanas, dan kita ada beberapa jenis sayuran yang kita budidayakan. Yang salah satunya misalkan ada di sana ada kangkung, ada rosemary, ini ada timun Jepang juga, kita ada brokoli, terus kita punya bayam dan bayam merah, bayam hijau, selada, dan masih banyak sih jenisnya. Tanaman ini karena yang pertama ini sesuai dengan permintaan pasar juga, dan ini lebih cocok juga ditanam di daerah Cipanas. Kita sekarang akan masuk ke tempat pembibitan atau persemaian ya. Di sini adalah banyak beberapa proses kegiatan. Yang pertama ada yang namanya penyemaian. Penyemaian yaitu dari mulai biji kita sebar, dan biasanya itu dibiarkan selama 1 minggu bisa menjadi berkecambah dan menjadi bibit. Untuk benih sendiri kita ada beberapa jenis kita membenihkan sendiri. Jadi kita menggunakan benih-benih lokal yang non hibrid dan kita kembangkan. Jadi kita punya seed bank sendiri.
untuk di dalam pertanian organik kita biasanya ada yang namanya perawatan atau pengendalian hama secara terpadu dari mulai yang paling aman. Yang di lapangannya biasanya kita melakukan adanya seperti rotasi tanaman. Rotasi tanaman yaitu pergiliran tanaman, yaitu biasanya ada tanaman kita setelah menanam satu tanaman, jenis tanaman yang tertentu kita jangan menanam sejenis. Dan ada juga pengendalian hama dengan cara kombinasi. Kombinasi yaitu menanam dalam satu bed atau satu tempat itu lebih dari 2 jenis. Ini salah satu contoh untuk tanaman yang dilakukan penanaman secara kombinasi. Ini tanaman wortel dengan tanaman bawang daun ya, atau daun bawang, dan ini berfungsi ganda. Selain bisa mengusir hama dan secara ekonomis ini bisa menghasilkan 2 produk atau 2 jenis tanaman dalam satu tempat gitu. Untuk pengendalian hama secara terpadu, ada yang namanya pengendalian dengan menggunakan tanaman replen atau tanaman yang berfungsi sebagai pengusir hama. Biasanya kita menanam itu biasanya di antara ujung dan ujung bedengan. Sumbangsi proyek organic farm terhadap lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung, bahwa proyek ini atau metode pertanian organik ini sangat aman dan ramah lingkungan karena kita tidak menggunakan bahan kimia sama sekali, karena bahan kimia kita tahu itu sangat berbahaya untuk keberlanjutan dari lingkungan kita sendiri. Banyak-banyak. Tarik, tarik, 1, 2, 3, go. Lagi.